Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya yang akan memandu acara pada sore hari ini dalam rangka live cooking session pertama terkait dengan sharing resep tajil dan main course menu buka puasa Ramadan 1441 Hijriah. Untuk acara ini disponsori oleh PTPN 9, yaitu anak perusahaan dari PTPN 3, yang mensponsori sebuah produk yaitu bernama Banaran. Jadi kepada Sobat Excellent dapat buka Banaran di websitenya yaitu www.banaran9.com, di Facebooknya Banaran Product, Instagramnya Banaran Store, dan juga di marketplace-nya Tokopedia dan Shopee Banaran Official Store. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan chef pada sore hari ini, yaitu Ibu Foni Yulina selaku founder Foni Kitchen dan juga Bake Me Cookies, dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Hanantri Perwirani, yaitu selaku founder Has Bakery. Jadi Sobat Excellent dapat mencicipi atau mengorder dari hasil produk Bu Foni dan juga Bu Hanantri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa tata tertib atau peraturan dari webinar FEB. Yang pertama, mohon kepada Sobat Excellent menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini, dan juga mohon agar mute audio agar acara berjalan dengan lancar. Kemudian untuk link evaluasi akan kami kirimkan di slide selanjutnya. Untuk materi pembicara dapat di-download di link yang akan kami berikan. Jika ada pertanyaan untuk sesi kali ini, kepada Sobat Excellent dapat menanyakan secara langsung kepada pembicara atau moderator. Untuk kepada peserta, mohon untuk tidak menyebarkan link atau ID dan juga password Zoom meeting yang sedang berlangsung untuk memastikan keamanan kita semua. Baik, selanjutnya di sini saya juga kami dari Forum Excellent BUMN mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Sobat Excellent yang sedang menjalankan. Semoga amal ibadah puasa Sobat Excellent dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke acara sesi selanjutnya, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa. Untuk itu kepada Sobat Excellent diharapkan untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada Sobat Excellent berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk memastikan jaringan, mohon kepada Sobat Excellent menunjukkan jempolnya. Oke, baik, saya sudah lihat beberapa. Oke, berarti jaringan aman. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa link. Di sini ada link materi. Kepada Sobat Excellent dapat mendownload link materi pembicara di link tersebut. Dan juga untuk link evaluasi ada dua. Yang pertama link evaluasi pembicara, yang kedua link evaluasi Forum Excellent BUMN untuk bahan evaluasi kami selanjutnya. Dan juga di sini kami sebelumnya di minggu lalu sudah mengumumkan atau menginformasikan terkait dengan webinar Forum Excellent BUMN Challenge, di mana kepada Sobat Excellent dapat memfollow Instagram FEB dan juga mengupload ke Instagram masing-masing dengan menggunakan beberapa hashtag. Dan di sini kami sudah mendapatkan 3 peserta terbaik yang sudah mengupload ke Instagram Forum Excellent BUMN dan juga sudah menggunakan beberapa tata tertib, syarat dan ketentuan yang berlaku, dan nantinya akan kami infokan di akhir acara atau pada saat closing. Baik, sebelumnya di sini kami menginfokan terkait dengan bentuk kerjasama kami dengan PTPN 9, yaitu anak perusahaan dari PTPN 3 yang memberikan produk bernama Banaran. Dia juga memberikan beberapa produk. Yang pertama di sini ada teh Kaligua dan juga teh Banaran Premium. Mohon maaf, kopi Banaran Premium. Jadi di sini untuk kepada peserta terbaik dari 3 peserta terbaik Instagram dan juga 2 peserta terbaik the most partisipan yang telah mengikuti webinar FEB dari awal hingga saat ini. Sebelum kita membacakan CV dari moderator, acara ini akan dibuka oleh pengurus Forum Excellent BUMN kepada Ibu Indah selaku bidang pengembangan dan capability. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Bentar, saya unmute terlebih dahulu audionya. Cek audio. Boleh di-unmute.
Unmute, Bu. Nah, baik. Oke, silakan Ibu Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore, Bu Pada ini kita akan mengikuti acara webinar yang khususnya self cooking, di mana yang akan disampaikan oleh Ibu Foni dengan moderator Ibu Hanantri. Untuk kesekian kalinya webinar diadakan dan sekian kegiatan yang berlangsung itu khusus mengenai program-program webinar yang dimana acaranya untuk kali ini memang berbeda dengan yang biasanya. Untuk kali ini karena untuk kegiatan sudah mendekati khususnya di bulan puasa dan mendekati untuk Idul Fitri, maka pada kesempatan ini Forum Excellent BUMN menghadirkan chef kita yaitu Ibu Foni, dan kali ini ibu-ibu pasti akan mungkin juga banyak bapak-bapak yang bergabung di acara ini. Untuk chef khususnya tidak hanya untuk wanita ya, karena justru chef-chef itu banyak diikuti oleh, malah untuk chef itu bapak-bapak, kaum pria yang ininya, apalagi di hotel-hotel. Nah, untuk kali ini di kondisi pandemi, khususnya ibu-ibu yang mayoritas work from home, mungkin banyak waktu untuk di rumah, sehingga berkesempatan untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kami dari Forum Excellent BUMN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung pada sore hari ini. Semoga acara pada sore hari ini akan sangat bermanfaat buat seluruh peserta atau seluruh partisipan, khususnya untuk yang ingin membuat takjil, menyiapkan buka puasa pada nggak hanya sore hari ini, tapi untuk ke depan. Mari kita belajar bersama. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Foni dan Ibu Hanantri untuk memulai acaranya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indah selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Capability dari Forum Excellent BUMN. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator, yaitu Ibu Hanantri Perwirani. Beliau asal perusahaan dari PT Sukovindo Persero dan juga merupakan founder dari Has Bakery. Jadi untuk Sobat Excellent dapat menghubungi Bu Hanantri mungkin jika ingin mengorder beberapa produknya. Yang pertama ada Bluder, dan juga di sini ada roti Bluder, ada nasi mandi, dan juga ada cheese soft cake, dan juga ada kate tong coffee, dan juga ada kue kopi mede, dan masih banyak lagi produk-produk andalan dari Bu Hanantri selaku founder Has Bakery. Selanjutnya kepada Ibu Hanantri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Adit dan Bu Indah ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan salam excellent. Puji syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Halo Bapak dan Ibu, Sobat Excellent, apa kabar? Baik. Semoga Bapak dan Ibu Sobat Excellent serta keluarga tercinta tetap sehat dan tetap semangat. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ikuti agenda webinar yang sangat serius dalam waktu hampir 1 bulan dan diperlukan konsentrasi yang tinggi untuk mengikuti acara tersebut. Saatnya sekarang ini kita santai dan menikmati acara webinar pada sore ini sambil ngabuburit. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar Forum Excellent BUMN Asik Live Cooking by Ibu Foni Yulina. Beliau akan sharing resep takjil jenang grendul. Takjil jenang grendul itu bagi
orang Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu adalah makanan yang tidak asing lagi. Dan sebenarnya adalah membuat kepingin pulang kampung, tapi kayaknya karena tidak boleh ya untuk pulang kampung. Aduh. Kemudian untuk main course-nya adalah cumi asin sambal pete. Semoga hasil sharing pada acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Sobat Excellent serta keluarga tercintanya. Sebelum acara dimulai, saya akan sampaikan pengalaman Ibu Foni Yulina sebagai founder Foni Kitchen dan Bake Me Cookies. Ibu Foni sebagai wanita karir yang sibuk dengan tugas-tugas di kantor, namun sebagai ibu dari 2 orang putri, Bu Foni masih dapat menyiapkan atau membuatkan masakan-masakan yang luar biasa untuk kedua putri serta suami tercintanya. Semua ini berkat didikan dan dukungan mama tercinta. Sejak beliau masih duduk di SD, sudah dibiasakan untuk membantu mamanya dalam menyiapkan masakan keluarga tercintanya. Dan akhirnya setelah masa purna bakti dari PT Kimia Farma, beliau mengembangkan bakatnya yang akhirnya terciptalah Foni Kitchen dan Bake Me Cookies. Saat ini beliau sudah dapat memenuhi pesanan-pesanan, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Dan baik untuk cookies, jajan pasar, maupun menu-menu masakan keluarga. Serta beliau juga sudah dapat menerima pesanan, baik untuk paket rapat maupun kegiatan acara rutin, acara arisan, dan lain-lain. Semoga usaha Bu Foni semakin besar dan semakin banyak menu-menunya, serta semakin inovatif dalam menciptakan produk-produk dari Foni Kitchen and Bake Me Cookies. Amin. Lagi, bagi peserta yang hadir pada webinar sore ini, Ibu Foni memberikan diskon sebesar 5% dan free ongkir untuk pembelian cookiesnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah syarat dan ketentuan yang berlaku? Diskon 5% hanya berlaku untuk pemesanan pada hari ini, tanggal 16 Mei 2020, dengan batas waktu sampai dengan jam 23.59. Untuk jenis cookiesnya, nastar, kastengel, sagu keju, putri salju. Pemesanan bisa langsung japri ke Bu Foni. Dan pengiriman baru akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, saya tidak akan mengenalkan Ibu Foni secara detail. Insya Allah semua peserta webinar sore ini sudah mengenal Ibu Foni Yulina dengan baik. Dia sebagai pengurus FEB yang menugaskan seluruh asesor FEB untuk bertugas melaksanakan asesmen di BUMN-BUMN. Rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan Ibu Foni dalam mengolah masakannya. Untuk itu, mari kita simak dalam waktu 20 menit untuk menyaksikan Ibu Foni dalam mengolah takjil jenang gerendul, main course, cumi asin sambal pete, dan untuk rasa sudah tidak diragukan lagi, TOP BGT. Kepada Bapak dan Ibu Sobat Excellent, pada saat acara berlangsung, mohon audionya dapat di-mute dan mohon menghidupkan videonya agar dapat saling kenal. Jika ada yang mau ditanyakan, dapat langsung tunjuk tangan setelah Ibu Foni selesai menyampaikan prosesnya, dan pertanyaan dapat secara langsung disampaikan kepada Ibu Foni. Untuk itu, waktu saya persilahkan kepada Bu Foni. Ya, terima kasih Bu Hanantri. Oke, selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu partisipan yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya di tengah-tengah pada umumnya Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang menjalankan ibadah saum, ada juga yang tidak menjalankan ibadah saum, luar biasa. Pada sore hari ini saya diberi kesempatan oleh Forum Excellent BUMN untuk berbagi tentang ilmu lain yang mungkin banyak dimiliki oleh sobat-sobat Excellent sebagai di mana talentanya sebagai asesor. Ternyata banyak juga teman-teman yang talentanya selain asesor juga sebagai juru masak ya, lihai memasak gitu. Nah, untuk kali ini Forum Excellent BUMN memberikan kesempatan yang pertama kepada saya jadi
terima kasih nih di bulan yang penuh berkah saya diberikan kesempatan yang pertama kali untuk berbagi ilmu masak-memasak, bukan karena saya jago masak, tapi karena saya memang sangat cinta dengan dapur, cinta dengan masak-memasak, sehingga sampai saat ini kalau dibilang tadi Bu Hanantri, saya sebagai founder Bake Me Cookies dan Fonis Kitchen, itu sebetulnya ada sabab musababnya. Awalnya itu dulu secara tidak sengaja, pas beberapa hari menjelang Lebaran, tiba-tiba saya dihubungi Pak Gagu. Pak Gagu itu karena saya posting kue kering, kuki saya, langsung pesan, Bu Foni, saya pesan nastar, pesan kastengel, dan lain sebagainya. Terus saya bilang, loh Pak, ini waktunya udah mepet. Enggak, pokoknya saya beli. Jadi seperti seolah-olah memaksa gitu, setengah memaksa, 90% memaksa, akhirnya saya coba buatkan kuenya dan saya kirim ke Pak Gagu. Dan Pak Gagu nggak mau dikasih waktu itu. Pokoknya saya mau beli. Akhirnya dari sejak itu saya sangat terkesan dengan supportnya Pak Gagu. Dari sejak itu awal mula saya mulai menjual produk-produk saya. Akhirnya saya menemukan, saya disuruh cari nama, cari brand, cari nama gitu. Akhirnya timbullah nama Bake Me Cookies, dibantu anak saya juga untuk mencari namanya. Terus dengan perkembangan support dari teman-teman juga, akhirnya saya bisa punya brand baru, Fonis Kitchen, di mana untuk Fonis Kitchen khusus untuk melayani teman-teman Bapak Ibu sekalian, melayani kuliner-kuliner entah itu Jawa Timur, Jawa Barat, Padang gitu ya, silakan gitu, seperti itu. Kali ini saya merasa tersanjung karena selain FEB memberikan kesempatan untuk berbagi di bulan yang berkah ini, ternyata saya juga dipertemukan dengan teman-teman asesor, ya, teman-teman asesor yang sudah lama tidak berjumpa. Terus ternyata ada juga teman kuliah saya yang sudah 30 tahun tidak pernah bertemu, tiba-tiba muncul ingin bergabung di sini. Terima kasih Jenny untuk waktunya di tengah kesibukan beliau mengelola bisnisnya. Lalu juga ada Ibu siapa tadi dari IPB. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, tidak berpanjang lebar. Mari Mas Adit kita share. Nah, oke, kenapa saya sebut di sini dengan excellence cooking? Karena saya berharap bahwa apa yang kita buat, apa yang kita masak, apa yang kita kelola di dapur, sesederhana apapun, tetap harapannya kita menghasilkan masakan yang excellent, masakan yang unggul. Dirasakan oleh anak-anak kita, suami kita, saudara, dan keluarga, rasanya itu nggak bisa dilupakan. Bahwa masakan ibu, masakan teman-teman sekalian memang enak, bisa dinikmati, gitu ya. Makanya saya di sini menyampaikan dan menulis excellent cooking on live cooking at webinar FEB. Lanjut Mas Adit. Slide. Nah, untuk menghasilkan masakan yang unggul itu dibutuhkan apa saja sih, gitu ya. Nah, saya mau cerita dulu. Dibutuhkan sense of love, gitu ya. Butuh cinta. Jadi kalau kita mau masak dengan cinta, hasilnya insya Allah penuh rasa cinta juga, gitu ya. Butuh raw material itu pasti, butuh bahan baku. Kalau kita mau bikin telur ceplok, pasti kita butuh telurnya, terus kita butuh minyaknya atau mungkin pakai mentega, gitu ya. Baru kita melakukan pengelolaan atau proses untuk memasak. Nah, dengan dilengkapi rasa cinta, kita punya bahan bakunya, kita lakukan memasak dengan rasa cinta, maka hasilnya akan excellent. Lanjut Mas Adit. Ini iseng-iseng saya buat gitu ya. Kalau teman-teman yang hadir saat ini pada umumnya latar belakangnya asesor, kita cerita tentang KPKU. Ternyata memasak juga bisa berbasis KPKU gitu. Bahwa memasak itu ada proses dan result, ya. Ada approach gitu, bahwa memasak juga ada input, ada proses, ada output, ya. Inputnya dari bahannya, prosesnya dilakukan, ada aturan-aturannya, cara memasak itu gimana, harus diiris dulu, harus dikukus dulu, dan lain sebagainya.
lalu ada deploy, kita terapkan, kita buat masakannya, ada proses learning ya. Proses learning itu untuk apa? Kita evaluasi hasil masakan kita keasinan atau enggak, anak-anak kita suka atau enggak, suami kita suka atau enggak, gitu ya. Sesuai dengan selera mereka atau enggak. Nah, lalu ada integration, ternyata antara approach, deploy, learning itu harus ada keterkaitannya supaya hasilnya nanti bisa ke depan menjadi lebih baik lagi. Resultnya pasti harus ya, bahwa proses result itu harus dievaluasi dengan level, trend, comparison, integration. Teman-teman asesor sudah paham semuanya, yang bukan asesor bisa belajar tentang KPKU di Forum Excellent BUMN. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang KPKU, sudah mumet di beberapa event yang lalu kita bicara KPKU. Sekarang mari kita beranjak ke menu main course dan menu takjil. Lanjut Mas Adit. Nah, ini menu takjil kita untuk berbuka hari ini ada jenang grendul, masakan khas Jawa, tapi saya yakin akan disukai oleh teman-teman dan Bapak Ibu yang dari luar Jawa juga pasti suka. Lalu main course-nya cumi asin sambal pete. Cumi asin sambal pete ini masakan favorit di rumah, anak-anak, suami semua suka di rumah. Lanjut Mas Adi. Apa yang kita perlukan untuk membuat takjil? Nah, untuk bahan jenang grendul kita butuhkan, nanti Bapak Ibu pasti ada link materinya. Kita butuh tepung ketan. Kenapa saya buat step-step ini? Supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara mengelola atau mengolah jenang grendul. Jadi bahan pertama dibuat bahan grendulnya, bahan keduanya itu kuahnya untuk nanti jadi kuah grendulnya, lalu ada bahan kuah santan gitu untuk bisa disiramkan ke jenang grendulnya. Saya rasa kalau untuk bahan nanti bisa dibaca ya. Lanjut Mas Adit. Nah, cara pembuatan jenang grendul, Bapak Ibu, ini juga kita lihat teman-teman, stepnya pun ada. Step untuk membuat jenang grendul, siapkan tepung dalam wadah, taburi dengan garam ya. Terus kita aduk-aduk dan supaya kalis dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari, ini bisa dibaca ya. Nanti bisa dilihat di link materi. Lanjut. Step pertama, step kedua, step ketiga, bahan kuah santan. Lanjut. Nah, ini jenang grendulnya udah jadi. Ya. Nah, kita lanjutkan ke bahan main course-nya. Nah, sebentar. Untuk membuat bahan cumi asin sambal pete, saya yakin 99% yang hadir di sini pasti doyan cumi asin sambal pete. Atau bahkan mungkin ada yang sama sekali belum mencobanya gitu ya, melihat juga mungkin belum, atau sudah pernah lihat. Tapi memang masakan ini sangat menggugah selera gitu ya. Orang yang tadinya males makan, begitu nyolek sambal cumi asin sambal pete, wah langsung kayaknya ludes nasi 2 piring gitu ya. Nah, untuk membuat cumi asin sambal pete ini dibutuhkan cumi asin pastinya. Cumi asin itu Bapak Ibu nanti kalau ke pasar kita bisa lihat ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Lalu ada yang tipis, ada yang bulat. Nah, istilahnya yang bulat itu cumi telur. Kalau yang tipis itu cumi asin yang kalau untuk membuat cumi asin sambal pete, saran saya pakai cumi asin yang bulat-bulat yang cumi telur. Nah, kalau bisa pilih yang kecil-kecil, tapi silakan, monggo, tergantung selera. Kalau misalnya mau cumi telurnya yang besar-besar, bisa dipotong-potong atau mau utuh. Kalau saya biasanya pakai cumi yang kecil-kecilnya, supaya manis terlihatnya ya. Lalu kita butuh petai, pasti, cabai merah, cabai rawit kalau memang suka, terus bawang merah, bawang putih, daun jeruk purut. Kenapa harus pakai daun jeruk purut? Supaya ada aroma lain di dalam masakan kita. Lanjut, Mas Adit. Nah, untuk memasak cumi asin sambal pete ini juga ada step-stepnya. Jadi cumi asin itu harus dicuci dulu, ya. Cuminya dicuci, setelah dicuci ditiriskan. Setelah ditiriskan kita goreng setengah matang. Ya, goreng setengah matang itu maksudnya jangan sampai matang, paling 2-3 menit langsung angkat. Ya. Nah, untuk step-step yang selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat
atau mungkin nanti bisa tanya kalau ada yang belum belum paham. Kalau menghaluskan cabai, Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Siapkan wajan untuk menggoreng sudah paham. Bumbu halus ditumis itu juga pasti sudah paham. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang belum paham cara memasak sambal ini, pada saat kita menggoreng bumbu, tunggu sampai bumbunya wangi baru cuminya dimasukkan. Jadi begitu bumbunya wangi, tercium wangi, masukkan tomat, cabai dan lain sebagainya, cabai hijau. Setelah wangi baru cuminya dimasukkan. Petai masukkan paling belakang. Kenapa? Supaya warnanya fresh, hijau gitu ya. Lalu aromanya beda dengan pada saat petainya yang sudah layu. Lanjut Mas Adit, ada lagi yang lain? Nah, ini hasil cumi asin sambal petai yang sudah matang. Saya punya video cara memasak jenang gerendul dan cumi asin sambal petai. Bisa dilihat, cuman karena audionya kemarin agak bermasalah pada saat dipasang, jadi pada saat video itu berlangsung, saya akan berbicara juga bagaimana cara-cara memasak jenang gerendul dan cumi asin sambal petai. Silakan Mas Adi. Nah, ini saya melakukan syutingnya di dapur mini saya. Dapur saya sangat minimalis, tapi saya happy bekerja di dalamnya. Bisa 24 jam lebih saya bekerja di dapur. Nah, kita lihat bersama di situ untuk membuat jenang gerendul. Kita lihat ada tepung, ya. Nah, yang saya pegang itu tepung ketan. Tepung ketan 250 gram. Kita taruh di tempat di wadah. Nah, setelah itu kita berikan garam sekitar setengah sendok teh. Taburkan ke atas tepung ketannya. Lalu berikan air yang 700 gram 200 gram tadi. Jangan langsung dimasukkan semua airnya, tapi sedikit demi sedikit. Kita sudah cuci tangan bersih ya. Langsung kita aduk. Kita aduk tepung ketannya sampai kalis. Istilah kalis pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Sampai kalis itu sampai dia tidak lagi menempel di tangan dan di wadahnya. 200 ml air tadi jangan dulu dimasukkan semuanya. Kita aduk dulu, campur. Ya. Kurang tambahkan lagi. Ini pengen nyobain. Ya. Tambahkan lagi sampai kalis, terus kita aduk. Jangan bosan aduknya karena memang butuh waktu untuk mengaduk untuk sampai dengan kalis tepung ketannya. Nah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai tidak menempel di tangan. Oke. Ini agak tersendat ya Mas Adit ya. Kenapa ya Mas Adit? Oke. Kalau sudah tidak menempel, nah ini sudah hampir kalis. Tepungnya sudah tidak menempel di wadahnya, terus di tangan juga tidak lagi menempel. Nah, kita siap untuk memulung ya, mencetak. Kita pulung-pulung. Nah, itu sudah tidak menempel ya. Nah, untuk menyiapkannya, kita cari tempat, boleh piring, boleh nampan, taburi tepung terlebih dahulu. Taburi tepung terlebih dahulu supaya nanti jenangnya tidak nempel. Ini beda dengan biji salak. Kalau biji salak begitu dipulung, taruh gitu nggak nempel. Tapi kalau ketan, ini jenang gerendul, kita tumpuk itu nempel, nanti repot. Jadi kita bariskan, nah, kita pulung-pulung, kita bentuk, mau memanjang, mau bulat, silakan sesuai dengan selera. Jejerkan di tempat itu sampai adonannya habis. Sampai adonannya habis.
Ya. Seperti itu. Nah, sambil itu sudah selesai, kita memulungnya, kita siapkan kuahnya. Kuahnya terdiri dari gula merah sama daun pandan. Nah, kita rebus air yang 700 ml ya di step kedua tadi, di step kedua. Nah, itu daun pandannya kita ikat seperti itu. Kita rebus gula merahnya. Bapak Ibu kalau misalnya merasa dari gula merah itu kurang manis, boleh ditambahkan gula pasir ya. Gula merahnya boleh gula kelapa atau gula aren. Tapi kalau ingin harum, aromanya beda, pakainya gula aren. Nah, itu kita rebus sampai mendidih airnya, gula merahnya dimasukkan dengan daun pandannya. Setelah mendidih, kita masukkan pulungan tadi, satu persatu masukkan ketannya, masukkan terus, jangan khawatir menempel, dia tidak akan menempel, tapi dia nanti akan mengambang, akan mengapung. Satu persatu sampai habis. Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendidih, dia akan mengapung. Aduk-aduk sebentar. Pastikan sudah matang, kira-kira 5 sampai dengan 7 menit itu sudah matang jenang grendulnya. Itu sudah ada pandannya di dalam, gula merahnya juga sudah ada. Ya, oke. Nah, sekarang step selanjutnya kita masukkan tepung ketan yang tadi kita pisahkan, yang 2 atau 3 sendok makan. Boleh 2 sendok makan, boleh 3 sendok makan. Kalau sedang lebih kental, 3 sendok. Kita cairkan, kita masukkan ke dalam panci tadi. Ya, sambil diaduk-aduk sampai mendidih lagi. Kita biarkan 2 menit baru kita matikan kompor. Nah, sekarang kita siapkan step ketiganya, itu kuah santan. Kuah santan boleh dari santan kara, rose bran, atau ada sasam yang banyak. Kita masukkan ke wadah, berikan air sekitar 150 ml. Boleh juga dari kelapa murni. Dari kelapa murni setengah butir kelapa, kita ambil 150 sampai dengan 200 ml. Nah, itu berikan garam. Masukkan garam dan daun pandannya tadi. Lalu direbus. Pada saat kita merebus santan, jangan pernah ditinggalkan ya. Jadi apinya kecil pada saat kita merebus santan supaya tidak pecah santannya. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai mendidih. Nah, itu sudah jadi. Jenang grendulnya sudah jadi. Itu kuah santannya. Sudah siap untuk dinikmati. Selanjutnya kita membuat cumi asin sambal pete. Nah, itu yang saya perlihatkan. Masak jenang grendul sebentar, nggak lama, nggak nyampe setengah jam dari mulai kita siapin. Nah, itu cumi asin yang sudah saya cuci. Yang sudah saya cuci, sudah ditiriskan, jadi tidak ada lagi airnya. Untuk itu juga butuh gula pasir, cumi asin, gula pasir, terus nah ini cumi asin yang sudah digoreng setengah matang 2-3 menit ya, jangan lama-lama ya Bapak Ibu ya. Gula merah boleh disaring dulu sebelum dipakai, silahkan. Kalau gula aren biasanya lebih bersih. Gula kelapa biasanya yang suka kotor. Nah, kita siapkan minyak. Nah, kita goreng cabai yang sudah digiling tadi. Cabai yang sudah digiling kita goreng, kita tumis, masukkan daun jeruk purutnya. Gula pasir untuk mengurangi rasa asin, ya, karena cuminya asin sekali. Kita masukkan jeruk purutnya tadi, daun jeruk purutnya, supaya wangi. Biarkan sampai wangi, sampai harum. Digoreng setengah matang cuminya, jangan dikukus. Bau amis nanti kalau dikukus.
lebih baik digoreng. Nah, itu berikan masukkan tomat, cabai hijau yang sudah dipotong-potong. Tomat dengan cabai hijau, kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk sampai layu. Baru kita masukkan cuminya. Aduk-aduk lagi. Masukkan gula pasirnya dan petainya. Kalau Bapak Ibu suka gurih, boleh diberikan kaldu blok atau roiko, silakan tergantung selera. Nah, itu sudah siap. Diet, maksudnya diet apa ya? Diet garam ya? Monggo dicoba, karena biasanya kalau dikukus suka ada bau-bau amis, Bu Sedarnawati. Kalau masak cumi asin, apinya... Ya, ini sudah selesai, Bu. Sudah siap. Kalau masak cumi asin, apinya api normal. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, nanti sambalnya gosong. Kalau terlalu kecil, nanti nggak matang-matang. Nggak bisa buka nanti. Apinya sedang aja. Di atas 1 atau 1,5 gitu. Bikin cumi asin ini nggak nyampe 15 menit, Bu. Kalau dari mulai persiapannya ya mungkin antara 15 sampai 20 menit. Ini sudah jadi semua menu buka kita, menu pasnya cumi asin sambal pete dan jenang grendulnya dengan kuah santan. Itu ada yang, nah, jadi lakukan dengan cinta kalau kita memasak, evaluasi hasil masakan kita, tingkatkan kemampuan kita memasak, keluarga semakin cinta dengan excellence cooking. Terima kasih. Monggo silakan Bu Hanantri. Baik, Ibu Foni, terima kasih atas paparannya dan videonya. Ini ada sudah ada yang pesan dari Ibu Rita dan Pak Gagu. Kemudian ini ada pertanyaan. Sudah ada 9 penanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya duluan? Silahkan. Monggo, silakan. Kelihatannya ini Pak Yayat, Bu Rita, Bu Sumaryatun, Bu Sedarnawati, Pak Cipto, Pak Arif Kamirin, Ibu Siti, Ibu Dewi, dan Ibu Indah. Silakan Pak Yayat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya Bapak. Waalaikumsalam. Luar biasa apa yang Bu Foni tadi ini masak, wah, saya jadi pengen buka nih, lihat Bu Foni. Bagus sekali Bu. Bagaimana Bu cara meluangkan waktunya Bu untuk membuat itu Bu? Sementara Ibu kerja gitu. Terima kasih. Ya, saya biasa Pak, kalau selama saya dinas, waktu saya dinas ya, kalau saya bolak-balik ke rumah, itu saya memang tidurnya di atas jam 12 malam karena saya menyiapkan dulu masakan untuk anak-anak dan suami. Jam 3 saya sudah bangun untuk menyiapkan lagi sarapan pagi dan pakaian untuk anak-anak. Jadi seperti itu, jam 5 saya sudah berangkat. Itu pada saat saya tinggal di Bekasi. Kalau saya dulu tinggal di Bandung juga sama sih Pak, ritme saya seperti itu. Jadi saya upayakan anak-anak dari rumah bawa makanan, itu tadi karena saya menyajikannya dengan cinta, jadi anak-anak pun sampai sekarang tidak pernah melupakan ibunya. Pantesan ngurus anak-anak asesor ya, ngurus anak-anak asesor gampang Bu ya. Ini gampang, langsung mateng aja lah. Langsung mateng ya. Enak bapaknya ya, tinggal langsung masak aja nih, makan. Oh Pak Tio, terima kasih Pak Tio. Aduh, ini sponsor khusus dari Banaran Cafe. Terima kasih Pak. Lanjut. Baju yang lebih rapi Pak Tio. Ya. Pak Tadi Tio ada baju yang lebih rapi Pak Tio. Monggo silakan Bu Hanantri. Cooking. Baik, selanjutnya siapa Ibu yang akan bertanya langsung? Silakan untuk angkat tangan. Enggak kelihatan.
Ibu Sumaria. Watun. Hai Watun. Ada yang perlu saya bantu Watun? Ada dua nih Bu. Ya. Pertama, diferensiasinya apa Bu? Sekarang ini kan banyak ya bisnis serupa, tapi gimana caranya supaya customer tetap memilih tempat Ibu? Yang kedua, cara memilih cumi asin. Terkadang tuh ada cumi asin yang bikin gatel ya Bu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Saya pilih yang pertanyaan kedua dulu, memilih cumi asin. Itu coba kita pegang cuminya. Biasanya kalau cumi yang bermasalah, itu kita cium baunya lain ya. Agak bau-bau apa ya, bau apek atau bau apa. Pokoknya lain baunya, nggak enak, nggak seger. Gitu. Dan begitu dipegang, dia lengket. Nah, itu yang seperti itu jangan dibeli. Terus proses pencucian juga, kalau Ibu mau, dicuci disiramnya pakai air yang hangat. Jadi nggak pakai air yang dingin. Jadi air yang hangat, siram, rendam kira-kira 2 menit, baru kita cuci lagi dengan air bersih. 2 kali kita pencuciannya. Lalu pertanyaan tadi, apa sih banyak banget masakan yang sama, terus bagaimana caranya, istilahnya apa ya, customer engagement ya, kalau istilahnya KPKU. Saya lebih banyak pendekatan personal, dan saya biasanya menawarkan, Bapak Ibu kalau pesan ke saya gitu, kira-kira inginnya yang seperti apa, ingin yang pedas atau yang apa. Jadi ada komunikasi di situ. Lalu katakanlah customer first ya. Jadi saya biasanya akan menyampaikan apa adanya. Kalau saya sedang sibuk, saya akan sampaikan, saya saat ini sedang sibuk, jadi nggak bisa melayani dengan cepat. Gimana? Mau apa enggak? Nah, ini contoh, Lebaran aja saya udah tutup, sudah close pesanan tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 Mei sudah close order. Tapi ada beberapa customer yang pesan, saya sudah sampaikan bahwa sudah close order, dia bilang, udah nggak apa-apa, nanti habis Ibu bisa aja. Jadi memang itu sesuatu hal yang menurut saya tidak mudah, tapi ya gampang-gampang susah ya buatin ya. Yang penting komunikasi harus selalu ada dengan customer, terus kita juga ikuti apa sih keinginan customer seperti apa. Bukan berarti maunya ini 10 orang harus dimaui semua, enggak. Tapi paling tidak kita berikan, Bu, kalau misalnya seperti ini, untuk rasa bagaimana? Kayak nastar saya pakai keju, tapi ada yang nggak suka keju. Nah, kita ikutin seperti itu. Gitu. Bang Dev nih. Seperti itu buat Tun. Jadi ya. Ya, terima kasih Bu Foni. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Foni. Ini Ya, ada sama-sama. pertanyaan lagi dari Ibu Prima. Ibu Prima atau Pak Prima ya yang ikut ya? Ibu kayaknya nih, Ibu Prima. Ibu Prima, nih. silakan Ibu Prima. Monggo silakan. Baru mandiin anaknya, aku aja yang jawab. Iya. Ya, bapaknya. Saya nanya, Bu, saya nanya. Oh, silakan Bapak. Ya, Pak Tio. Saya sudah bertanya lewat chat, Bu. Oh iya, Pak Prima, nanti saya baca ya, Pak ya. Oh iya, Bu. Ini siapa dulu nih? Ya, Pak Tio. Bapak mau silakan, Pak. Produk cumi ini kayaknya bagus, cuma di pandemik ini kayaknya ada ceruk market yang oke juga itu. Cuma bisa di frozen nggak ya, dibekukan ini? Kemudian ada riset nggak bisa bertahan berapa lama? Saya belum pernah riset, Pak. Tapi yang pasti kalau kita pengolahannya cukup higienis, kalau kita simpen dibekukan, itu bisa tahan lebih dari 2 minggu, Pak. Kalau kita frozen. Dan cara melumerkannya pun kita biarkan di suhu udara, Pak, bukan langsung dipanaskan. Biarkan dulu di suhu udara, setelah cair baru dipanaskan. Gitu, Pak, seperti itu. Yang penting kalau kita mengolah makanan itu harus higienis. Mencucinya harus bersih. Bu? Kenapa, Pak? Oh, saya tidak melakukan produk frozen, Pak, tapi saya pada saat saya ngekos di Jakarta itu saya taruhnya seperti itu. Untuk suami saya juga gitu, Pak. Jadi biarpun saya LDR, makanan tetap mengalir, Pak, ke suami saya. Iya, mana tahu mau ngirim ke Medan atau ke Semarang di frozen dulu.
Makasih Bu Poni. Sama-sama. Ini yang pertanyaan Pak Prima, saya baca. Kalau cuminya tidak asin, apa mungkin rasanya nanti sama? Kalau cuminya tidak asin, pasti nanti pengaruhnya ke rasa masakannya tidak akan seasin pada saat kita menggunakan cumi asin. Jadi tambahkan garam. Jadi kita bisa cicipi, ya, bisa kita cicipi. Iya, tambahkan garamnya. Jangan lupa pada saat kita menumis menumis bumbu, itu kita tambahkan air sedikit supaya tidak kering seperti itu. Jadi untuk yang cumi tidak asin, jangan khawatir, akan pengaruhnya dirasa aja. Jadi selain pakai gula merah, selain pakai gula pasir, tambahkan garam. Terus pertanyaan kedua, jadi bedanya biji salak sama grendul ada di tepung ketan. Iya. Jadi kalau biji salak bahan bakunya dari ubi kayu, ubi jalar. Ya. Ubi jalar dihaluskan, dikasih tepung kanji, baru dibulat-bulat. Tapi kalau jenang grendul, itu bahan bakunya dari tepung ketan. Kita olah, kasih air dan garam, baru dibentuk. Seperti itu bahan bakunya. Lalu yang ketiga, fungsi petainya untuk sekedar garnish atau memang penting dirasa? Menurut anak saya dan suami saya, pada saat kita membuat cumi asin sambal pete, itu beda banget rasanya pada saat pakai pete sama nggak pakai pete. Oh iya. Gitu. Jadi benar pete. jadi akan lebih merangsang yang pakai pete daripada yang enggak. Dirasa maupun di tampilan. Gitu. Oh, baik. Ya. Monggo silakan. Iya, sama-sama. Baik, Bu Foni, terima kasih. Ini ada testimoni dari Ibu Siti. Testimoninya adalah cumi asin sambal pete Bu Foni mantul banget. Nah, terima kasih. Bu Siti juga akan ada pertanyaan. Silakan Bu Siti. Monggo Bu Siti. Bu Siti ini pelanggan saya setia ini. Semur jengkol ya Bu ya. Terima kasih Bu Hana. Sebetulnya pertanyaan saya tadi sudah ada di room chat ya, sudah dijawab langsung sama Bu Foni. Jadi memang pernah sih bikin di cuminya dikukus, tapi kata Bu Foni memang ada amis. Bau amis. Iya. Oh, ya. Iya, tapi betul. kalau digoreng itu kadang kan kelamaan, jadi kalau digoreng tuh suka alot. Bagaimana sih biar nggak alot gitu Bu? Menggoreng cumi asin, kalau mau kita masak cumi asin sambal pete tadi, sebentar aja Bu. Jadi begitu minyak panas, masukkan cumi, 2 menit langsung angkat. Nah, minyaknya harus banyak atau sedikit? Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Paling kalau misalnya cuminya 1/4, minyaknya ya kira-kira 1 centong minyak sayur lah gitu, 1 centong sayur. Terus kalau cumi, masak cumi segar juga nggak boleh terlalu lama Bu. Begitu kita masak cumi segarnya lama, dia bakal alot. Jadi masaknya sebentar saja, jangan Sebentar lama-lama. aja ya, itu udah tingkat kematangannya udah bagus banget. Betul. Itu Ya, terima kasih Bu Foni. Sama-sama. Bu Hana juga, langganan saya Bu Hana. Terima kasih Bu Siti, pelanggan setia juga. saya. Iya. Monggo pertanyaan yang lain. Masih ada Baik, waktu. Ini ada pertanyaan dari Pak Cipto. Silakan Pak Cipto. Sore Yo, Bu Pak Cipto. Foni. Selamat sore Pak Cip. Gimana Waduh, Bapak? Ada yang bisa dibantu? saya udah bawa nasi nih sekarang. Bu, saya mau nanya, kalau misalkan ke pasar nih, ternyata nggak ada cuminya nih, saya bisa ganti apa dengan menu yang tadi Ibu punya? Oh, bisa ganti ikan asin. Bapak kalau pernah lihat ikan asin gabus? Ya. Nah, ikan asin gabus juga enak dibuat seperti itu. Oke, siap. Ya. Ibu, makasih. Ada lagi? Iya. Tanya, Bu Foni. Iya, Pak Dev. Kalau umpamanya cumi nggak ada, diganti sotong kan bisa. Cuman saya belum pernah lihat ada ikan asin sotong, yang ada ikan asin cumi, Pak. Tapi kalau ada mungkin ya bisa dicoba, Pak. Saya belum pernah nyoba. Kalau Bapak punya bahannya, kalau Bapak punya bahannya ikan asin sotong, coba kirim ke saya biar saya
coba praktekkan untuk memasaknya enak dimasak itu atau enggak gitu Pak? Siap Bu, nanti kita kirim. Bukannya sama itu sotong sama cumi? Lain Pak. Halo Pak Tio. Lain Pak. Moderator, please. Bu Foni, maaf, ya. Waktunya sudah habis. Sudah habis, oke. Oh, mungkin Bu Hanantri tadi ada yang perlu saya sampaikan juga, perlu luruskan terkait dengan nanti ada peserta terbaik 2 orang gitu ya. Nah, untuk yang peserta terbaik 2 orang itu akan saya kirim paket cookies yang tadi Bu Hanantri bilang dengan free ongkir. Nah, khusus untuk peserta yang hadir di sore ini itu akan diberikan diskon ya Bu ya. Kalau mau pesan atau beli cookies diberikan diskon 5%. Batas waktunya sampai dengan pukul 23.59 malam hari ini. Asik. Itu untuk seluruh peserta. Tapi Bu, kalau pesan ini cuminya langsung bisa nggak? Kenapa Pak? Pesan cumi. Oh, boleh, insya Allah Pak, saya kerjakan sesuai dengan permintaan. Masih penasaran rupanya. Tambah lagi Bu waktunya, Bu Fani. Monggo di WA ke handphone saya. Nanya lagi. Wah, iya Pak Gaguk. Karena ini di leafletnya, di flyernya sampai jam 5. Oh, sampai jam 5. Ya, berarti masih ada waktu. Saya mau nanya 2 hal penting menurut saya. Yang pertama, apa yang sedang Ibu pikirkan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha ini? Istilah kerennya visi misi begitu. Terus yang kedua, tagline dari 2 portofolio bisnis di cookies dan di masakan kuliner itu apa, sehingga ada sesuatu yang anchor di benak orang kalau ngomong cookies, bake me itu ini gitu. Boleh sharing Bu? Untuk saat ini saya sebetulnya sudah punya keinginan gitu. Keinginan saya tuh sebetulnya ingin punya semacam kantin gitu ya, kantin sederhana tapi orang bisa merasa homey di tempat makan sehingga dia bisa rindu untuk datang kembali ke tempat saya. Itu Pak cita-cita saya. Oke. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terus tagline Bake Me untuk saat ini masih nastar karena gini, pada umumnya teman-teman melihatnya untuk nastar itu isinya tuh melimpah dengan selai gitu. Jadi mungkin nastar melimpah dengan selai. Saya masih belum ketemu nih Pak. Tapi pada umumnya mereka senang mengkonsumsi nastar saya karena melimpah dengan selai nanasnya itu. Nah, kalau untuk yang kulinernya, mungkin Bu itu yang sekalian Bu, jadi testimonial. Jadi saya memang men-challenge sekaligus pertanyaan itu men-challenge Ibu. Kalau testimonialnya produknya Bake Me sudah mendengarnya Donald Trump. Suaranya Pak. Yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan saya yang pertama tentang visi misi bagaimana terus kita bisa memulai langkah kecil Bu. Suaranya agak jelas ya Pak. Suaranya putus-putus Pak Gaguk. Yang juga hadir di sini namanya Pak Gaguk. Sorry. Ya. Suaranya. Jadi suara. Oke. Yang kedua tadi terkait dengan visi misi, ada langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk tetap kolaborasi bersinergi adalah produk itu Bake Me
dan Foni's Kitchen. Dan itu ke portal yang sedang kita bangun. Jadi di ruangan ini hadir Waluyo sama Pak Reri. Pak Reri itu suaminya dari NS Susan itu, yang juga mengakomodir semua kegiatan kuliner ini. Jadi itu bangga kalau nanti bisa menjadi tenant tidak berbayar, Bu, itu akan mempercepat. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Gaguk supportnya. Ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, nanti Pak Waluyo sama Pak Reri biar bersinergi. Iya, siap, siap. Mbak Foni keren banget. Keren. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Penny supportnya. Iya, keren-keren Mbak Foni. Serius. Lama-lama jadi pengusaha ya, Bu ya. Amin. Lama-lama jadi Ini pengusaha masuk ya. langsung bilang-bilang keren aja. Halo Mbak Tio, Ibu Bendahara itu. Pak Tio puasa nggak sih? Perasaan Pak Tio gemuk. Ya, nanti Bu Nantri, siap Bu Nantri. Ramadan membuat hikmah jadi mantap cabi, Bu. Ada tambahan waktu Bu Nantri. Baik Pak, mungkin waktunya sudah habis untuk tanya jawab. Alhamdulillah webinar Forum Excellent BUMN Aksi Live Cooking telah dilaksanakan dengan baik, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sobat Excellent yang telah bergabung dalam acara ini. Pada kegiatan ini kami sudah memilih 2 orang yang telah menyampaikan pertanyaan dengan baik. Bu Foni yang akan menyampaikan atau saya Bu Foni? Silakan moderator kan diberikan. Baik, yang ini pertama tadi pertanyaan yang bagus itu, ini kebetulan dari bapak-bapak semua nih Pak. Wih, keren. Bakal dapat deh ini tanda-tanda. Udah gemetaran nih. Yang pertama itu adalah dari Pak Arif Kamirin, Pak. Ibu, dari Pak Arif Kamirin ya. Satu lagi. Satu lagi siapa, Bu? Kemudian yang satu lagi adalah dari Pak Gagu. Oh, Pak Gagu. Terima kasih hatur nuhun pisan Bu Foni. Ya, Pak Arif. Pak Nantri. Ya, Pak. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan kesediaan waktunya. Mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah buat kita semua ya. Silaturahimnya, nilai silaturahimnya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni, sukses Ibu Foni, Bu Hana. Terima kasih. Jadi kepada peserta yang terbaik, FEB akan mengirimkan token berupa paket cookies dari Bakmi Cookies ke alamat rumah Pak Arif dan Pak Gagu. Selamat Pak Arif, Pak Gagu. Pak Gagu. Dari Bu Nantri ngasih nggak ini? Pak dikirim Pak dari Yang nggak juara dapat dari Bu Nantri aja. Giliran Udah duluan Pak, dikirimin. Periode berikutnya setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Tunggu. Karena satu depan sudah Lebaran. Kita dari Mbak Nantri. Baik, dari kami tak lupa kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari semua Bapak dan Ibu Sobat Excellent dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Aksi Live Cooking sore ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi di saat pandemi COVID-19 dan semoga Bapak dan Ibu Sobat Excellent serta keluarga tercintanya tetap diberikan kesehatan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada Bu Indah, apalagi program sesudahnya. Silakan Mas Adit. Baik, ya, baik. Terima kasih Bu Hanantri Perwirani selaku moderator yang sudah memandu acara pada sore hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Foni Yulina
atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi bapak-bapak, terutama bagi ibu-ibu selaku peserta yang sudah bergabung. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan kepada peserta. Yang pertama, di sini kami memberikan bentuk apresiasi dari Forum Excellent BUMN kepada Ibu Foni Yulina yang telah menjadi pembicara pada acara webinar pada sore hari ini. Dan juga kami juga memberikan beberapa sertifikat kepada peserta yang sudah hadir dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Live Cooking Session pertama ke email peserta yang sudah mendaftarkan ke dalam link registrasi. Selanjutnya di sini kami akan mengumumkan dari peserta, beberapa peserta yang sudah kami pilih, yaitu sebelumnya kami memberikan challenge kepada Sobat Excellent, yaitu dengan cara mengupload ke Instagram, dan sudah ada 3 pemenang peserta webinar FEB Challenge. Di sini yang pertama atas nama username ARD_I4N, dan juga peserta kedua yaitu Ibu Endang Budi Utami dari PJT2, dan juga peserta ketiga yang sudah mengupload ke Instagram, yaitu Bapak Gagung Yudi Arinto. Selamat kepada 3 peserta. Untuk token apresiasi akan kami kirimkan ke alamat Sobat Excellent. Selanjutnya, untuk 2 peserta, the most loyal participant, di sini ada 2 peserta yang telah yang bersedia hadir di webinar awal hingga webinar ke-10 hingga akhir, dan juga di beberapa agenda program FEB yang lainnya, yaitu yang pertama dari Bapak Muhammad Iqbal Akbar dari PT Sukovindo Persero, dan juga yang kedua dari Bapak M. Afandi dari PT Pusri atau PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Selamat kepada 2 peserta the most loyal participant. Untuk token apresiasi akan kami berikan, yaitu pen holder wayang akan kami kirimkan dengan spesial, kami kirimkan atas ada tulisan Forum Excellent BUMN, dan juga ini adalah bentuk apresiasi kepada Sobat Excellent agar bisa mengenang Forum Excellent BUMN di sehari-harinya. Selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait dengan beberapa link. Yang pertama link materi kepada Sobat Excellent mungkin yang ingin memasak jenang grendul atau dari cumi sambal pete, dapat mendownload link materi, dapat mendownload materi di dalam link tersebut. Dan juga kepada Sobat Excellent mohon kesediaan waktunya untuk mengisi link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellent BUMN, mungkin dapat difoto, dicatat atau diketik. Oke, baik, selanjutnya. Terima kasih kepada PTPN 9 selaku anak perusahaan dari PTPN 3 yang sudah memberikan produknya, yaitu Banaran Produk. Sobat Excellent dapat mencarinya di Facebook-nya yaitu Banaran Produk, dan di Instagram-nya Banaran Store, dan juga di website-nya www.banaran9.com, dan juga di marketplace-nya yaitu Tokopedia dan Shopee. Di Tokopedia dan Shopee yaitu Banaran Official Store, karena di situ ada banyak produk Banaran unggul yaitu kopi dan juga teh, dan masih ada produk-produk Banaran lainnya. Dan kepada Sobat Excellent, mohon kesediaannya untuk memfollow Instagram kami di Forum Excellent BUMN, karena beberapa waktu ke depan akan kami infokan agenda atau program dari Forum Excellent BUMN yang terupdate, akan kami publish di sosial media kami. Dan juga mohon kepada Sobat Excellent, subscribe YouTube channel kami di Sekretariat FEB, karena hasil recording ini akan kami publish atau kami upload ke dalam sosial media kami. Dan juga kepada Sobat Excellent atau Sobat BUMN, jika ingin bekerja sama dengan Forum Excellent BUMN dapat menghubungi kami di nomor sekretariat tersebut dan di email tersebut. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent yang sudah kesediaannya untuk menemani kami di webinar live cooking session pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Sobat Excellent dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Excellent. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya amin. Sukses Bu Hanantri. Mantap. Terima kasih Pak Dev, terima kasih Bu Banaran. Selamat, Gagu, Pak Arif, selamat ya. Yuk, Pak Gaguk semuanya, Bu Hanantri, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini anakku minta cumi nih Bu Foni. Siap. Langsung bikin, langsung ke pasar besok ya. Ya pesenan itu Bu Foni.
Bu Endang kayaknya menang lagi ya, Bu Kakak Endang. baca saya. Siap, Bu Endang. Bu Endang, selamat Bu Endang. Oh ya, makasih. Selamat Bu Endang. Makasih. Luar biasa.